Halo semuanya, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia. Seperti biasa, tempatnya trader Indonesia bersatu. Saya mau cek soundnya dulu. Cek, 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 1, 2, 3. Oke, masuk ya. Oke. Hari ini hari Minggu karena market lagi tutup dan lagi-lagi kita nggak bisa trading. Saya pengen share sesuatu yang di luar chart. Nah, sekali lagi kita mau bahas sesuai dengan judul yang teman-teman lihat. Apakah trading tanpa stop loss itu aman, boleh? Atau trading tanpa menggunakan stop loss itu sah-sah aja? Jawabannya akan kita jawab bersama di slide yang sudah saya siapkan. Saya super excited sampai saya bikin ini chart, apa kok chart sih? Sampai saya bikin PowerPoint-nya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di market. Sekali lagi, siapkan kopinya. Kita akan ngobrolin cukup panjang, tapi kita santai aja ya kan. Oke, kita masuk ke slide kita yang pertama. Trading tanpa stop loss. Yes, present by Dani Indrawan Pratama. Yes, saya sendiri. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama adalah pertanyaan pertama kita akan jawab, bolehkah trading tanpa stop loss? Kemudian yang kedua, apa sih tujuan trading dari teman-teman semuanya? Jadi apakah yang teman-teman tuju saat teman-teman trading? Kemudian di topik pembahasan yang kita yang ketiga, dan ini yang merupakan sangat penting, apakah bagaimana cara kita trading yang aman dan profitable tentunya ya. Kita akan masuk ke pembahasan kita yang pertama. Yang pertama adalah trading tanpa stop loss, apakah boleh? Jawaban saya singkat aja, sederhana. Jawaban saya boleh. Seperti yang teman-teman lihat, di dunia trading tidak ada yang melarang Anda atau saya untuk trading menggunakan style apapun. Apapun yang teman-teman lakukan di dalam trading room teman-teman sah. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, menyalahi aturan market, nggak ada. Tetapi apakah trading style dengan cara tidak menggunakan stop loss apakah aman buat teman-teman semuanya? Jawabannya belum tentu. Sekali lagi, ini adalah pendapat saya. Jawabannya adalah belum tentu. Pernah nggak teman-teman ngalamin nih, misalkan pada waktu itu saya buy nih misalkan di sini. Kalau teman-teman tidak menggunakan stop loss, misalkan teman-teman buy di sini, ternyata harga tidak bergerak sesuai dengan analisa teman-teman. Harga floating minus jauh banget. Teman-teman masih bisa nahan karena mungkin masih 10 pips, 20 pips. Bagaimana yang terjadi saat ternyata floatingnya dalam banget? Teman-teman akan ngalamin, kemungkinan besar akan mengalami MC. Atau bahkan kalau saldonya teman-teman sangat besar, teman-teman kuat nahan. Dan saat harga kembali ke harga entry teman-teman, dan harga baru profit dikit banget, teman-teman apakah nggak langsung close? Teman-teman apakah nggak stres tuh? Jadi saya sempat ngalamin nih teman-teman. Saya sempat ngalamin, saya trading pada waktu itu malam saya nggak bisa tidur, di jalan saya selalu ngecek floating. Kemudian emosi saya nggak stabil, mood saya berubah-ubah. Saatnya ngopi dengan teman-teman, saya kepikiran trading saya. Dan saya pada saat ketika itu juga saya berpikir, gimana sih cara trading supaya nggak stres, supaya saya nggak selalu kepikiran, selalu sumpek ya gampangnya gitu ya, sumpek dan stres. Dan saya pengen itu ada di dalam trading room saya. Jadi saya pengen merubah semua kebiasaan saya di market, dan saya pengen saya bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah itu semua, oke? Nah, kemudian kalau teman-teman tradingnya nggak nyaman, itu kan mulai nggak nyaman nih. Kalau teman-teman tradingnya mulai nggak nyaman dan nggak sehat, apakah teman-teman bisa trading dengan nyaman dan apakah teman-teman bisa trading dengan sehat? Kalau teman-teman merasa nggak nyaman, jawabannya big no, tentu aja enggak. Kita akan ke slide berikutnya pakai L lagi. Kita masuk ke tujuan kita trading. Apakah tujuan Anda melakukan trading? Kemungkinan besar jawaban kita adalah sama teman-teman. Kita pengen trading dengan tenang, tanpa khawatir, tanpa seperti yang saya ceritain tadi, bangun tidur di dini hari, ngecek floatingan masih minus, ternyata paginya dicek, ternyata profit sedikit, kita nggak berani nahan profitnya, akan kita close dan lain sebagainya. Ada banyak hal-hal buruk lainnya yang mungkin terjadi saat kita stres, panik, khawatir dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya pengen secara pribadi, saya pengen trading dengan tenang, tanpa khawatir, dan yang terakhir dan yang terpenting adalah kita bisa profit. Oke, teman-teman, kita mungkin sepakat nih 99,90 sekian persen
Semuanya pasti sepakat dengan ini. Nah, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara mencapai semua itu? Jawabannya gampang banget sih. Gampang banget teman-teman. Gampang banget karena kita akan jawab dulu sebelumnya. Sorry, slide ini benar. Oke, benar. Nah, sebelum menjawab itu pertanyaan bagaimana cara untuk mendapat semua itu, apa yang saya inginkan tadi di awal, dan tentunya teman-teman inginkan juga, bagaimana cara untuk mendapatkan teman-teman bisa tenang, teman-teman tanpa khawatir, dan teman-teman bisa profit. Teman-teman harus tahu kemungkinan-kemungkinan apa dulu yang mungkin terjadi saat kita mengambil satu atau beberapa transaksi di market. Kemungkinan kita adalah teman-teman bisa loss kecil, oke? Teman-teman juga bisa loss besar. Dan yang kita pengen, kita mau profit besar, dan kita juga nggak menolak profit kecil. Nah, dari 4 kemungkinan ini, pilih salah satu yang kita sama-sama nggak mau menerimanya. Kita semua kompak ya, bareng kita ngomongin satu, 2, 3, yaitu loss besar. Kita nggak mau loss besar di dalam trading atau bisnis trading. Jadi saya memperlakukan trading ini sebagai bisnis ya teman-teman. Kalau teman-teman berbisnis, teman-teman pasti mengalami loss kecil. Lossnya sudah terukur, lossnya sudah teman-teman prediksi. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang sudah teman-teman kumpulkan, teman-teman kuasai. Jadi kita akan menyingkirkan apa? Satu, yaitu loss besar. Teman-teman nggak bisa menghindari loss kecil. Teman-teman akan menerima loss kecil. Selama teman-teman punya profit besar dan profit kecil, teman-teman akan survive. Teman-teman bisa profit di market. Oke? Kita samakan konsep kita dulu. Teman-teman pasti ingin menghindari loss besar. Jadi saya ingin share ini semua karena saya teman-teman? Saya peduli dengan teman-teman semuanya. Saya berdasarkan pengalaman saya nggak tahu nih konsep-konsep kayak gini saat saya memulai trading. Saya trading tanpa arah dan trading tanpa mentor, dan saya belajar ngawur. Jadi saat anginnya kenceng banget ya, denger ya. Nah, saya nggak mau itu semua terjadi di teman-teman. Loss besar ini kita bisa hindarkan dengan cara apa? Teman-teman, singkirkan loss besar dengan menghapus loss besar dari daftar kemungkinan, maka teman-teman sekejap akan berubah drastis. Yes, saya sepakat dengan ini. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Teman-teman menggunakan risk reward ratio dengan benar. Apa sih risk reward ratio? Risk reward ratio adalah seberapa besar uang yang teman-teman rela bayar saat loss dan berapa keuntungan yang teman-teman terima saat profit. Misalkan nih teman-teman menggunakan risk reward ratio 1:3. Sekali teman-teman loss, teman-teman hanya loss 1. Sekali teman-teman win atau profit, teman-teman win 3. Kalau teman-teman kaitkan ini dengan persentase, oke, misalkan dalam satu transaksi teman-teman meresikukan 1% per transaksinya, dengan risk reward ratio 1:3, teman-teman akan meresikukan 1% saat teman-teman loss, dan teman-teman akan mendapatkan 3% saat teman-teman win. Oke, dengan risk reward ratio 1:3, jika teman-teman menggunakan persentase, teman-teman meresikukan 2% per transaksi, teman-teman bisa meresikukan 2% per transaksi dengan reward 6% jika saat teman-teman win. Oke? Jika teman-teman mengambil 10 transaksi aja, 10 transaksi ini, teman-teman katakan lossnya sebesar 7%. 7 transaksi teman-teman loss. Kecil banget ya, teman-teman winnya cuma 3 nih. Winnya teman-teman cuma 3. Apakah teman-teman tetap bisa profit? Jawabannya iya. Karena sekali teman-teman di 3 profit yang teman-teman dapetin, teman-teman mengalihkan ini dengan 3. Mengalihkan 3 dengan 3 jadi totalnya 9. Sekali teman-teman loss, kalau teman-teman menggunakan satu risk, 1% per transaksinya, teman-teman mengalihkan 1% dikali 7. Jadi teman-teman minus 7. 9 dikurangi 7 sama dengan teman-teman masih bisa profit sebesar 2%. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dengan risk reward ratio ini? Jadi kita menggunakan stop loss untuk mengatur risk reward ratio ini semua teman-teman. Oke, kita menggunakan stop loss untuk mengukur seberapa besar nominal yang kita rela bayar. Oke, nah teman-teman bisa menggunakan ini, menggunakan tools yang namanya lot size calculator. Nanti akan saya demonstrasikan. Atau teman-teman bisa pakai plugin
yang namanya trading assistant, bukan plugin, siapa namanya? Indikator trading assistant. Nah, misalkan saldonya teman-teman nih 10.000 nih, gampangnya gitu ya. Teman-teman selalu pengen meresikukan 1%. Berarti 1% dari 10.000 adalah $100. Jadi sekali teman-teman rugi $100, kalau win risk reward rasionya 1/3, sekali teman-teman win adalah $300. Nah, apa yang kita adjust, yang kita atur besaran naik turunnya adalah lotnya. Oke, semoga teman-teman paham ya sampai sini. Kita akan langsung ke contoh aja deh. Misalkan nih ada area, sini teman-teman kita mau buy, katakan ya, ini bukan sinyal ya, sekali lagi ini bukan sinyal teman-teman, ini untuk contoh aja. Ini trading ngawur-ngawur aja. Saya lihat di sini ada area rally base rally. Kita mau entry di daerah seperti ini, di sini, di poin berapa nih? Kita bisa lihat bersama-sama entry-nya di sini. Oke, kita lihat stopnya di sini, stop loss-nya kita lihat di sini. Kita mau profitnya sampai sini. Profit ini adalah 1/3. Teman-teman bisa lihat ada nomor yang berubah-ubah di sini. 3 ini adalah 1/3. Risk reward ratio 1/3. Teman-teman bisa cek. Nah, teman-teman bisa menggunakan lot size kalkulator. Teman-teman bisa browsing aja. Ya, teman-teman bisa browsing aja nanti ya. Silakan lot size kalkulator. Tapi di video kali ini saya akan mendemonstrasikan menggunakan lot size kalkulator yang diberikan oleh tradingview.com. Tinggal masukin aja sih teman-teman. Kita mau pasang nih, misalkan nih di sini ya. Saya buat area baru, saya pakai tools ini, saya mau buy di sini. Misalkan ini ngawur aja ya teman-teman. Misalkan ya, saya mau buy di sini. Saat harga kembali, saya mau buy di sini. Kemudian stop lossnya di bawah sini. Dan saya pengen TP saya di sini. Saya menggunakan risk reward ratio 1/2. Saat saya masukkan harga entry, ini adalah harga entry kita. Kita masukkan ke sini. Oke, saya copy paste ke sana. Kemudian stop lossnya saya copy paste juga ke sini. Ini adalah area stop loss kita. Stop lossnya. Kemudian saya mau TP-nya di mana? TP-nya kita copy. Kita copy ini, kita masukin ke sini. Teman-teman bisa lihat dengan jelas ini dua ini angka di sini adalah risk reward. Oke, ini adalah risk reward ratio. Teman-teman bisa tulis nih seberapa banyak teman-teman. Ini akun saya ngomong-ngomong di paper tradingnya 10.000 ya. Saat saya mau meresikukan 1%, saya inputkan 1% risk ya. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan ini. Saya akan merugikan saya akan menaruh uang saya di market sebanyak $100 demi mendapatkan berapa? $200. Teman-teman bisa lihat. Semuanya sudah terukur dengan lot size kalkulator ini. Nah, berapa lot yang sebaiknya teman-teman gunakan? Ini dalam satuan unit ya. Dalam satuan unit mengatakan 57,803 unit. Atau ini 57.803 unit ya. Kalau dalam satuan lot, teman-teman bisa tambahin 0, di sini. Jadi lotnya adalah 0,57 lot. Teman-teman bisa menggunakan di transaksi ini supaya teman-teman resikonya $100 dan teman-teman kalau saat benar mendapatkan $200, teman-teman silahkan menggunakan lotnya sebesar 0,57 lot. Gampangnya gitu ya. Kalau unit itu sebenarnya gampangnya 100.000 unit sama dengan 1 lot teman-teman. Kalau teman-teman pakai lot size kalkulator di luar sana ya, misalkan lot size kalkulator ya kayak gini ya, teman-teman bisa pakai baby pips ini. Teman-teman akunnya dimasukin dulu USD, akun balance-nya misalkan 10.000, risknya saya mau 1, stop loss-nya ternyata ini tadi ini berapa nih, berapa pips nih, kita lihat berapa pips, ini adalah 17,3 pips, 17,3. pairnya apa, kita tadi AUD USD, kita masukin aja teman-teman. Nanti akan saya bahas detail mengenai ini ya nanti di video terpisah. AUD USD mana tadi? AUD USD, where is AUD USD? Kurang ajar, susah banget ya nyarinya ya. AUD, katakan Euro USD deh, yes Euro USD. Teman-teman disarankan menggunakan ini untuk meresikukan 1%. Oke, 57.000 unit atau 0,57 unit, hampir sama ya sama kayak ini ya, 0,57
lot maksud saya ya, 57.000 unit sama dengan 0,57 lot. Jadi saat teman-teman entry di di MT4, teman-teman masukin lotnya sebesar sekian supaya teman-teman ketahuan nih lossnya, kalau loss berapa, kalau profit berapa, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Teman-teman bisa menggunakan apa tadi yang namanya tools, lot size calculator atau trading assistant. Trading assistant ini bisa kalian search aja di internet. Ini indikator ya, indikator atau export. Silahkan cari aja. Kemudian bagaimana sekarang? Apa yang harus teman-teman lakukan sekarang? Teman-teman silakan pelajari cara menggunakan stop loss. Next akan saya bahas tuntas bagaimana cara kita menentukan stop loss yang sehat. Nah, tentunya disesuaikan dengan style teman-teman, oke? Nah, langkahnya pelajari, tes dan ukur, kumpulin datanya melalui backtest atau forward test. Forward test bisa melakukan menggunakan demo account. Kalau cocok silahkan pakai, kalau nggak cocok buang aja. Ada banyak sekali cara untuk menentukan menentukan stop loss. Ada yang menggunakan dari lebar area, ada yang menggunakan daily ATR, 10% daily ATR, 5% daily ATR, dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Nanti akan saya share beberapa yang saya gunakan di trading room saya. Nah, setelah teman-teman ini mengetahui ini semuanya, oke, setelah teman-teman membuang loss besar ini akan trading teman-teman akan berubah sangat tajam. Percaya sama saya, teman-teman tradingnya akan jauh lebih better daripada trading sebelumnya yang teman-teman tanpa menggunakan stop loss. Sekali lagi, video ini dibuat untuk teman-teman yang pemula. Buat teman-teman yang merasa expert atau sudah mahir di dalam trading, dan teman-teman sudah mengetahui kalau tanpa stop loss kapan, dimana saat saya cut loss, kapan dimana teman-teman mau cut profit, silakan menggunakan style teman-teman sendiri. Tapi ini saya tujukan untuk pemula. Bahkan sampai sekarang pun saya selalu menggunakan stop loss karena saya merasa aman, santai. Jadi saya nggak perlu mantengin chart. Jadi kita kembali ke tujuan trading yang awal tadi kita. Jadi saya mau trading aman, nyaman, tanpa mantengin chart, santuy, nggak ada kepikiran sama sekali. Jadi saya memutuskan menggunakan TP dan menggunakan stop loss. Oke, sekali lagi ini kembali ke mana? Yaitu kembali ke tujuan trading teman-teman. Kalau tujuan trading teman-teman mau sama dengan saya, yaitu kita pengennya trading dengan tenang tanpa khawatir dan kita pengen profit, teman-teman silahkan menggunakan stop loss dengan menggunakan RR yang benar. Oke? Kalau teman-teman menggunakan risk reward 1/2 aja, teman-teman hanya teman-teman dengan risk reward 1/2, risk reward 1/3, 33% saja win ratio teman-teman masih bisa profit. Asalkan teman-teman menggunakan sekali lagi SL. Kenapa menggunakan SL? Sekali lagi karena untuk mengukur seberapa besar risk yang kita berani resikokan di market dan seberapa besar dana profit yang kita bisa dapatkan di market. Kita bisa mengukur itu semuanya bahkan sebelum kita trading. Dengan cara apa? Mengukur itu semua, teman-teman. Oke? Jadi mungkin itu yang ingin saya share. Jangan lupa komentar di bawah kalau ada pertanyaan. Kita bisa diskusi bareng, kita bisa tukar pikiran bareng. Dengan begitu kita bisa bertumbuh bareng, berkembang bareng. Dan tujuan saya bikin video ini, saya ingin kita berkumpul bareng, kita bisa satu energi, satu visi, dan kita bisa profit bareng. Tentu aja jangan lupa follow sinyal forex-nya Jaripedia di Telkomsel di Telegram. Kok Telkomsel sih? Di Telegram di t.me/jaripedia. Kemudian teman-teman juga boleh follow kita di @jaripedia, atau teman-teman kalau mau mengunjungi websitenya belum jadi sih. Semoga nanti supaya bisa saya posting lebih asik lagi, kita pakai website ya. Kita nanti akan launching websitenya jaripedia.com supaya teman-teman yang nggak punya Instagram, yang nggak punya Telegram bisa mengakses ini semua melewat browsernya. Oke? Nah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sampai detik ini nonton. Saya apresiasi semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya saya cuap-cuap seperti ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Ini ada quotes menarik dari quote saya. Trading only what you see, not what you think. Not what you think. Oke, ini dari guru saya Mas Duyan Anggara. Semoga video seperti ini membantu
Dan kita harap kita bisa berjumpa lagi dengan kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.